Mainkan. Oke, tadi kita saya share screen lagi. Nah, ya ini bentuk kalau digabung lah gitu ya. Ini jadi pola pikir kita ya. Tapi ini tentunya saya pikir kalian sih sudah memahami lah ya. Dasar-dasarnya sih sudah ada gitu kan. Ya, tinggal mungkin harus teliti lagi gitu kan. Ada pertanyaan nggak di sini kira-kira? Aman. Oke. Ya, ini diambil salah satu contohnya di laporan arus kas ya. Oh, ini yang merah di sini aktivitas pendanaan ya. Bukan jelas juga ini ya. Aktivitas operasional yang jelas aja deh. Aktivitas operasional masuk ke pajak keluaran ya. Sebetulnya aktivitas operasional nggak cuma pajak keluaran ya. Bisa peredaran usaha juga kan kalau mau ke sini. Ya kan? Bisa kan ya? Operasional, pembelian, upah, biaya lainnya bisa juga kan? Bisa juga kan operasional kan ke sini juga connectivity-nya. Sebentar. Iya. Operasional. Oh, ini kan ke sini bisa juga ya. Pembelian. Upah kan bisa juga kan ya? Nah, gitu ya. Nah, oke, kemudian terkait dengan teknik umum ALK. Ya, ini teknik-teknik yang biasa dipakai ini ya, ada ekualisasi, gross up, trend plus rasio apakah wajar atau tidak. Ekualisasi mungkin sudah paham tadi sering kita bahas minggu lalu, minggu ini gitu ya. Gross up. Nah, teknik umum ALK gross up ini apa ya? Kira-kira. Tadi Adeline sudah ya. Absen 2 siapa ya? Saya, Pak. Aira ya. Kira-kira gross up itu apa sih, Aira? Contohnya apa sih? Saya ingatnya aja Aira, nggak apa-apa. Sebentar, Pak, bingung jelasnya. Oh, nggak apa-apa. Take your time. Tapi sebelum saya lanjut ya, Aira pernah dengar nggak kata-kata gross up? Pernah, Pak? Pernah ya, oke. Gross up yang sering dilakukan dalam menganalisis laporan keuangan ya.
Gross up itu kan ada sering kita dengar juga untuk misalnya PPh 21 Pak, the gross up. Iya, betul. Tapi itu bukan teknik dalam melakukan analisis laporan keuangan ya. Bukan gross up itu yang saya maksud. Gross up untuk analisis laporan keuangan misalnya apa ini? Misalnya apa sih gitu. Kalau ekualisasi itu kan ya gimana Aira? Misalnya nih ada objek PPh 23 misalnya, jasa gitu ya. Nah, jasa PPh 23-nya ketemunya angka 1 juta. Nah, berarti kalau kita lakukan teknik gross up, kita akan ketemu dasar pengenaan pajaknya. Nah, itu yang masuk teknik gross up. Artinya bagaimana itu? Cara untuk menentukan dasar penghitungannya mungkin Pak. Nah, berarti kalau kita tahu PPh 23 yang dipotong itu 1 juta, ya, ini objeknya misalnya jasa, berarti DPP-nya berapa gitu kan ya? Iya. Nah, caranya gimana tuh, Aira? Berarti 1 1 juta juta uh, dibagi 2% berarti Nah, 1,2%. iya, jadi kan ketemu DPP-nya ya kan? Nah, DPP dikali 2% sama dengan 1 juta kan gitu ya? DPP sama dengan 1 juta dibagi 2% kan gitu. Nah, DPP akan mencerminkan apa? DPP itu kalau di laporan keuangan ya akan mencerminkan apa nih? Ini perusahaan jasa dipotong PPh 23 1 juta. Ya, berarti DPP-nya 1 juta dibagi 2%. 2 PP ini 2 PP. DPP ini mencerminkan apa ini? Kalau di pos laporan keuangan mencerminkan apa? Kasusnya dipotong ya, bukan memotong ya. Dipotong ini ceritanya. Jualan Pak. Iya, menjual. Bagus. Atau peredaran usaha gitu ya kali ya. Ya. Minimal kan berarti kan. Nah, minimal senilai DPP. Karena ada juga yang nggak dipotong PPh 23 Pak untuk menentukan peredaran usahanya. Itu gross up maksudnya ya. Gross up kan teknik itu kan. Ya. Kemudian tren plus rasio sama dengan wajar. Ini yang biasa nanti kita lakukan ya. Ingat, jadi pengalaman saya gitu ya. Pengalaman waktu dulu masih di kantor pajak gitu ya. Itu untuk menganalisa itu pertama kali ya sharing aja. Saya selalu gunakan GPM ya. Gross Profit Margin Ratio itu. Itu dulu yang saya akan lakukan. Ini sesuai dengan bukunya teman saya ya. Nah, nanti saya kirim Ndra, tenang Ndra, pasti ya. Habis ini wifi-nya baru nyala. Oke, siap-siap Pak. Ya. Nah, nanti ada beberapa slide juga yang saya tambahkan di sini ya. Nanti saya kirim juga ya. Untuk memudahkan kalian biar nggak bingung gitu ya. Ini kan mungkin banyak sekali teknik-teknik gitu ya. Nah, jadi kalian cukup fokus aja. Jadi pertama sih GPM, kalau saya GPM dulu ya. GPM kemudian tidak langsung saya okein gitu ya. Meskipun hasilnya bagus, tapi saya akan mengambil lagi rasio selanjutnya ya. Tentu saya akan lihat nih seperti apa. Ini trennya gimana, naik atau turun salesnya gitu ya. Jadi data pendukungnya harus ada ya. Nggak cuma satu rasio terus kita bisa analisa. Itu bisa bias nanti. Oke, kemudian, nah ini struktur biaya manufaktur ya. Ada persediaan barang dalam proses awal gitu ya.
kemudian persediaan bahan baku awal, ditambah pembelian tuh bisa tambah ongkos angkut, kurangi diskon, kurangi retur, total pembelian, bla bla bla. Nah, dari struktur biaya HPP manufaktur ini, nah, kira-kira kalau kalian analisa aspek perpajakannya itu pos yang mana kira-kira? Pos yang mana aspek perpajakannya apa? Misalnya, pos persediaan barang dalam proses awal. Ini bisa nggak saya analisa aspek perpajakannya? Persediaan barang dalam proses awal. Ini aspek perpajakannya ada nggak ya? Persediaan bahan baku awal. Bisa nggak dianalisa aspek perpajakannya? Apa ya kira-kira jenis pajak yang menggrab atau mengcapture persediaan barang dalam proses awal, persediaan bahan baku awal, persediaan bahan baku akhir, persediaan barang dalam proses awal, persediaan barang dalam proses akhir. Ini penentuan nilainya gimana sih? Kalau kita lihat di akuntansi gitu ya misalnya. Kita menentukan harga persediaan bahan baku awal tuh gimana caranya misalnya? Ingat nggak? Ini mungkin dulu apa sih ya? Cost accounting ya? Ya, Pak. Ya, dulu kan kita membandingkan ya antara biaya persediaan gitu ya, ada biaya pembelian, ada biaya konversi, conversion cost, masih ingat? Nah, itu kan kita bandingkan nanti dengan realisasi gitu kan. Estimasi dengan realisasi. Diambil mana yang lebih rendah. Nah, kalau lebih rendah, kalau diambil yang lebih rendah, berarti kan kalau ada selisih, ya berarti koreksi fiskal kan ya. Tapi kalau terjadi, tapi estimasi ini kan bisa berubah setiap tahun. Tahun depannya misalnya dipulihkan lagi. Nah, berarti nanti koreksinya balikin lagi negatif gitu ya. Ini kan masalah time series ya, kronologis. Ya bisa sih Pak, dia aspek perpajakannya dengan melihat mana yang lebih rendah antara estimasi dengan realisasi. Karena cost accounting itu kan kita bicara estimasi ya. Bagaimana mengestimasi suatu persediaan gitu kan. Tapi sudah kita kan nggak bahas itu ya. Nah, mungkin yang lebih mudah mungkin apa? Pembelian. Ada aspek perpajakannya nggak pembelian? Ada, Pak. Ada ya, ada. Pembelian tuh ya wah. Tadi Pak ada pajak masukan mungkin, ada PPh 22 ya. Ada PPh 23 sewa misalnya, ada 4 ayat 2 mungkin. Nah, 4 ayat 2 ada nggak ya? Pembelian apa ya? Nggak ada ya? Pembelian tanah dan bangunan BPATB ya? Nggak ada. 4 ayat 2 nggak ada kan ya? Ongkos angkut misalnya. Ada nggak aspek perpajakannya ongkos angkut? Ada, Pak. Ada. Oke. Tenaga kerja langsung. Ada Pak. Overhead ya. Pemeliharaan, penyusutan asuransi. Nah, kalau kita sudah tahu mana-mana yang
ada aspek perpajakannya, maka kita harus berhati-hati. Kira-kira apa resiko tax planningnya gitu kan ya. Ini wajib pajak menghindarinya, tentu yang dihindari yang ada aspek perpajakannya kan. Ya nggak mungkin wajib pajak itu melakukan tax planning di suatu pos yang tidak ada aspek perpajakannya misalnya. Ya kalau kita bicara misalnya pembelian ya, kira-kira penghindaran pajaknya gimana nih ya kalau kita bicara pembelian? Ada faktor pajak fiktif, Pak. Bagus. Ya, jadi dia melakukan penggelembungan pembelian ya kan. Pembelian itu kan berarti korelasinya positif ya, berbanding lurus dengan harga pokok penjualan gitu kan ya. Ya kan, pembelian naik, harga pokok penjualan akan naik gitu kan ya. Ya tentu tadi supaya labanya itu bisa di-maintain, labanya dipertahankan sekian gitu ya, tidak sesuai kondisi sesungguhnya. Tadi Hanif bilang membeli ini berarti ya. Mencari faktor pajak fiktif yang ada di luar gitu ya. Itu harus berhati-hati kita ya. Nanti kita ada cara-cara mengidentifikasi tentang faktor pajak fiktif ya. Penerbit faktor pajak fiktif itu siapa, perusahaan yang seperti apa sih biasanya gitu. Nah, gitu ya. Nah, kalau dagang ya tentu mudah lah ya, dagang. Nah, kalau dagang itu persediaan awal itu ada aspek perpajakannya nggak? Nggak ada ya kalau kayaknya ya. Nggak ada. Ini kan tidak diestimasi kalau kita bicara harga pokok penjualan dagang ya. Manufaktur yang diestimasi gitu kan ya. Nah, ya jadi persediaan awal mungkin ngikutin aja konsistensi persediaan akhir tahun sebelumnya akan menjadi persediaan awal tahun ini kan gitu aja ya, konsistensi seperti itu aja. Ya, jadi untuk melihat penghindaran pajaknya mungkin lebih kecil resikonya. Gitu. Pembelian tadi bisa ya, kemudian biaya angkut, persediaan akhir. Nah, kalau persediaan akhir, kira-kira teknik penghindaran pajaknya gimana nih persediaan akhir? Persediaan akhir berarti ada aspek perpajakannya ya. Kalau persediaan akhir ya. Nah, resiko penghindaran pajaknya seperti apa nih persediaan akhir? Penentuan persediaan air dengan menggunakan apa? Metode Yang FIFO average itu ya Pak. Betul. Betul ya, mungkin di situ yang kita harus berhati-hati ya. Yang diperbolehkan di pajak kan cuman FIFO dan average ya. Jadi dan harus konsisten ya. Jadi ini yang harus kalian perhatikan. Tentu akan berbeda ya, meskipun sedikit tentu ada perbedaan antara FIFO dan average. Ya memang mereka melakukan yang mana yang menguntungkan mereka ya itu bisa aja terserah mereka gitu kan. Karena memang kita membolehkan untuk menggunakan salah satu dari dua metode itu. Tadi Aira ya. Setelah Aira siapa ya? Kan minggu lalu dari belakang, sekarang dari depan gitu ya. Depan dari tengah. Tiga siapa ya? Saya, Pak. Saya.
Anggi. Apa pertanyaannya, Pak? Oke, Anggi. Belum, pertanyaannya belum, Anggi. Anggi, Ya, Pak. LIFO kenapa nggak boleh sih, Anggi? Pajak, kenapa LIFO nggak boleh? Sebentar ya, Pak. Oke, nggak apa-apa, silakan. Karena HPP-nya jadi besar, Pak. Oke. Kenapa bisa jadi besar? Kan nggak sesuai dengan keadaan yang sekarangnya gitu, Pak. Oke. Tidak sesuai dengan keadaan sekarang, HPP-nya bisa menjadi besar. Kalau kan kita bicara persediaan akhir nih, ya kan, Iya. Anggi ya. Mm-mm. Kalau HPP-nya menjadi besar, berarti persediaan akhirnya itu kecil atau besar? Jadi kecil dong, Pak. Ya, artinya persediaan airnya jadi kecil karena kalau LIFO itu kan last in first out gitu ya. Iya. Artinya biasanya kalau kita beli barang gitu ya, beli barangnya itu sebulan lalu dengan hari ini gitu ada perbedaan harga, kira-kira mahalan mana gitu ya? Barang yang lama lebih murah dari yang barang baru, Pak. Ya. Ya di sini berarti ada masalah yang namanya apa? Perbedaan harga, bukan? Ya, betul. Ya betul. Ya, ada masalah inkonsistensi fair value gitu ya. Nah, ya kan? Yang pertama, yang kedua fairness-nya nggak ada gitu ya. Ya mosok yang terakhir masuk keluar duluan gitu kan. Iya, Terus kalau Pak. barang yang pertama masuk jadi apa gitu kan? Kalau nggak laku-laku jadi apa? Basi. Gitu ya, bagus gitu ya. Artinya konsepnya sudah memahami kenapa LIFO nggak boleh itu ya. Yaitu tentu mengakibatkan ya akhirnya mengakibatkan HPP menjadi lebih besar, akibatnya gross profit semakin kecil ya. Pajak dirugikan di sana gitu ya. Oke. Kemudian nah kalau Hanif sholat Jumat LIFO atau FIFO Hanif? Average, Nah, Pak. average. LIFO lebih menguntungkan ya, sandalnya nggak hilang ya, bisa duluan. Iya ini bercanda ya. Average. Nah kalau average gimana average sih caranya sih? Ngitung average tuh masih ingat nggak? Setelah Anggi Cacam ya? Iya, Pak. Cacam lewat. 5 siapa Cam? Setelah Cacam? Aurel, Pak. Iya, Pak. Ya. Secara garis besar aja Aurel. Kalau average gimana ngitungnya? Dibagi antara biaya barang dengan jumlah unit yang tersedia, Pak. Biaya barang? Iya, harganya gitu. Oke, harganya dengan? Jumlahnya. Ya, dalam hal pembelian atau penjualan ini? Pembelian. Pembelian ya. Jadi kalau ada yang dijual, ya dia mengambil harga yang sudah di rata-rata itu.
Ya, jadi di sini tidak seolah-olah tidak diketahui mana yang pertama masuk, mana yang terakhir masuk gitu ya. Karena dia menggunakan average ya. Kemudahan atau keuntungan penggunaan average adalah ya dia tidak perlu mendeteksi gitu ya. Mana yang pertama masuk, mana yang terakhir masuk. Ya kalau kita bicara misalnya susu gitu ya, kalau pakai LIFO ya bubar. Susunya basi semua kan, susu ada expirednya gitu ya. Nah, kalau pakai LIFO ya kalau laku semua sih alhamdulillah ya, karena misalnya nggak laku makin nggak keluar itu yang first in ya. Nah, ini pengujian pembelian ya, bisa menggunakan faktor pajak masukan, bukti potong pungut PPh, data PIB ya, pemanfaatan impor barang gitu ya. Kemudian ada pemanfaatan PIB itu pemberitahuan impor barang ya. Kalau pemanfaatan BKPTB atau JKP, DLDP ini juga bisa ya. Dan pembelian afiliasi. Ini data-data ini sebetulnya ada semua ya di Direktorat Jenderal Pajak ya, di sistem administrasi DJP yang dikenal dengan SI-DJP. Ya, kemudian bandingkan dengan laporan keuangan. Jadi konsepnya adalah data rasio-rasio ini ya, rasio-rasio yang digunakan di awal itu pre-analisis, phase, analisis phase, rasio-rasio adisional analisis, itu semua rasio-rasio adalah sebagai trigger saja. Namun apabila nanti ketemu dengan data yang valid, contohnya data yang dari sistemnya DJP, maka gunakan data yang valid gitu ya untuk menganalisanya. Artinya kalau sudah ketemu data yang valid, ya bandingkan dengan SPT-nya saja, sudah tidak perlu kita lakukan rasio-rasio lagi gitu. Nanti kita ada contohnya, tenang saja. Nah ini PSAK 14 tadi ya, bahwa ada persediaan itu adalah ya ada persediaan bahan baku awal gitu ya, persediaan barang jadi dan persediaan barang dalam proses. Ya, di mana pengukurannya ini tadi ya, bandingkan antara nilai realisasi dengan estimasi biayanya mana yang lebih rendah gitu kan. Nah, kalau kita bicara komponen biaya persediaan ya yang akan diestimasi tadi, itu adalah menggunakan ya harga beli untuk biaya pembelian, ada konversi ya. Konversi ini yang agak fiktif gitu ya. Agak fiktif ya, konversi karena kita biasanya menggunakan parameter yang berbeda-beda ya kan. Ada misalnya satuan produksi lah atau menggunakan jam kerja lah gitu ya. Macam-macam gitu ya. Tapi tenang saja kita tidak menghitung ini. Maksudnya adalah dalam menganalisis potensi perpajakannya kita harus berhati-hati ya, karena untuk manufaktur ya itu memang ada kemungkinan koreksi fiskal positif di harga pokok penjualan, tapi tahun depannya ada koreksi fiskal negatif ya. Berarti terjadi pemulihan, ya, pemulihan karena peningkatan tadi ya. Nah ini contohnya gimana sih Pak, ngelihatnya di mana? Nah ini kalau kita bicara di laporan keuangan itu dia akan muncul di sini ya. Nih. Ya, jadi make sure bahwa kondisi ini akan diakomodir dalam rekonsiliasi fiskal wajib pajak gitu. Nih. Oh, harus dihapus dulu ya.
Oke. Nah, ini tadi ya, FIFO atau MPKP ya. Masuk pertama, keluar pertama, average, dan LIFO masuk terakhir, keluar pertama ya. Nih kenapa tadi ya Anggi, karena tidak sesuai dengan konsep fair value dan kurang mencerminkan pergerakan persediaan ya kan. Yang tadi yang first in yang nggak keluar-keluar. Baik, Pak. Oke, ya, ya. Anggi semangat sekali, luar biasa. Wih, oh ini ternyata ada contoh perhitungannya. Kira-kira gimana ini ya? FIFO dan average. Wah. Setelah Anggi siapa ya? Anggi saya, Pak. Absennya kan, Pak? Iya. Iya, saya. Cacam. Cacam. Oh, setelah Cacam siapa? Aurel tadi, Oh, Pak. Aurel. Setelah Aurel, aduh. Saya, Pak. Camut. Nah, Camut ini nggak usah ngitung Camut. Ini gimana itu aja. Ini ambil ini dulu Pak, terus gimana gitu aja. Nggak usah dihitung. Kalau Vivo gimana Camut, tentukan cara ngitungnya. Kalau untuk Vivo semuanya ditotalin dulu Pak pembeliannya. Pembelian yang tanggal? Yang pembelian tanggal 1, 4, 8, 23 dan 30. Ntar penjualannya dikurangi sama yang awal. Oh, jadi kalau ngitung tanggal 15 Januari yang berkurang mana nih? Yang dijual yang mana? Persediaan yang mana nih? Tanggal berapa? Kalau ini dijual 24 unit nih. 1 sama 4, Pak. 1 sama 4. 24 unit, 20 unit di 1 Januari, 4 unit di 4 Januari, Pak. Good. Ya sudah, saya paham, berarti kamu ngerti. Udah, gitu kan ya. Setelah Camut siapa nih? Saya, Pak. Chris. Chris nih udah lama nggak berkomentar nih Chris nih. Iya, Pak. Chris, kalau average gimana Chris? Nah, kalau average Pak, nilai kan pada saldo awal tuh. Saldo awal itu 20 unit dikali harga per unitnya. Ditambahin 3.000 itu oleh berarti ya? Ya, tambah 3.000 dikali 3.000, baru ditambah pembelian pada tanggal 4 Januari, dilakukan hal yang sama, Pak. Jumlah unit dikali harga unit. Pada tanggal 8 Januari juga dilakukan hal yang sama pada saat pembeliannya. Nah, pada saat penjualan tanggal 15 Januari, nilai jualnya itu sama dengan harga rata-rata yang sudah dilakukan terakhir pada tanggal 8 Januari, Pak. Good. Berarti paham. Ya, kalian lihat sendirilah solusinya ya. Ini kan hampir mirip ya. Antara kalau kita bicara FIFO dengan average kan hampir mirip ya. Ya meskipun ada selisih, ini kan tax planning juga ya. Perusahaan harus bersimulasi mau menggunakan yang mana. Ya. Kalau mau tax planning ya ceteris paribus ya, maksudnya nggak memperdulikan yang lain ya, pokoknya tax planning. Ya. Oke, analisis persediaan. Oh, ini rasio-rasio nih, rasio perputaran persediaan, rasio perputaran utang, analisis karakteristik produk. Ya, kalau tadi kita bicara persediaan akhir itu ya, ini juga kita bisa lakukan analisis persediaan dengan menggunakan rasio-rasio. Nah, yang pertama inventory turnover. Ya, berapa kali persediaan dijual atau digunakan dalam 1 tahun? Ya, rumusnya
harga pokok penjualan dibanding persediaan rata-rata ya. Nah, persediaan rata-rata itu adalah diperoleh dari persediaan awal tambah persediaan akhir bagi 2 ya. Biasanya begitu ya. Nah, ya. PT ABC memiliki HPP 250 juta dengan persediaan rata-rata, ini udah rata-rata berarti sudah dibagi 2 ya, 25 juta. Maka inventory turnover-nya adalah 10 kali. Ya artinya persediaan itu mengalami perputaran sebanyak 10 kali dalam setahun. Ya gitu kan. Ini kan kita logikanya gitu ya, logikanya semakin banyak berputar itu kan semakin bagus ya. Logikanya kan begitu ya. Barangnya ini berputar terus ya, persediaannya berputar terus itu 10 kali ya, 10 kali kata bandingkan dengan yang 20 kali mungkin akan lebih efisien yang 20 kali. Tapi ini subjektif ya, itu mostly atau lazimnya. Tapi ada juga perusahaan yang maunya persediaannya itu nggak usah banyak berputar aja gitu ya. Malah ada juga yang modelnya begitu ya, artinya dia mempertahankan persediaannya gitu ya, jangan terlalu berputar ya. Nah, ini juga strategi ya, artinya dia untuk menjaga stabilitas harga di pasaran itu juga harus berpikir ini juga gitu ya. Meskipun teorinya semakin banyak perputaran itu semakin bagus, tapi ini ada resiko ya, resiko oversupply juga ya di market itu, di pasar itu akan terjadi oversupply. Kan bisa juga seperti itu ya. Jadi memang harus berstrategi. Tapi kalau teorinya iya makin tinggi makin bagus. Nah, kalau kita menggunakan days in inventory-nya itu 365 dibanding perputaran ya. Nah, artinya kalau tadi 10 berarti days inventory itu 36,5 ya. Artinya semakin sedikit kalau kita bicara semakin laku, berarti kan semakin dikit persediaan yang ada di gudang gitu kan, semakin cepat dia berputar. Artinya semakin rendah justru semakin bagus ya. Artinya kan berarti days perputarannya itu kan semakin kecil. Maka semakin bagus gitu ya. Logikanya kan gitu ya. Betul nggak? Iya. Nah, ini juga menarik ya. Artinya analisis perputaran utang gitu ya. Ini juga bisa dijadikan analisis rasio persediaan gitu ya. Seberapa cepat perusahaan membayar tagihan suppliernya. Tapi di sini agak aneh ya, perputaran utang sebenarnya utang usaha dibandingnya sales ya. Kenapa ya ini ya? Seberapa cepat perusahaan membayar tagihan suppliernya. Oke, mungkin pembelian ya tepatnya kali ya. Ada beberapa referensi sih memang ya yang menggunakan. Tapi oke ya, kita coba skip dulu. Saya pindah ke sini nih, rasio. Ini di buku kemarin ya, kalau 0 sampai 25% itu masih wajar. Kalau 26 sampai 50 ini sudah dalam warning 1 gitu ya. Kalau dalam buku kemarin kan ada kalau nggak salah warning 1 gitu, di slide kemarin lah kalau nggak. Tapi yang perlu diperhatikan di sini, rasio ini itu rasio apa sih? Apakah rasio ini merupakan rasio perputaran utang? Kalau lihat penjelasannya kan 25% itu dianggap masih wajar karena dalam setahun WP hanya memiliki sisa utang 0 sampai 25% saja.
Ini enggak, kalau kita bicara sisa utang ini berarti awal atau akhir? Akhir, Pak. Akhir ya. Akhir ya, berarti di sini seharusnya 0 sampai 25% ini rasio utang akhir, ya enggak? Nah, jadi utang akhir dibanding pembelian gitu ya. Nah, jadi ini sebetulnya nggak nyambung dengan ini ya, hati-hati, nggak nyambung dengan ini. Kalau ini dia statementnya seperti ini ya, semakin kecil persentase dan jangka waktu semakin efisien. Artinya semakin kecil perputaran utang, itu kalau ada utang bayar langsung. Perusahaan tuh makin cepat membayar gitu ya. Kan semakin kecilnya seperti itu. Jadi suppliernya itu senang kalau ketemu perusahaan ini. Ini teorinya bagus ya, bagus artinya perusahaan melakukan kewajibannya dengan cepat. Namun dalam kenyataannya kira-kira plus minusnya apa sih kalau perusahaan langsung bayar utangnya itu apa sih? Dengan cepat gitu. Ini dikasih tempo sebulan, wah besok dibayar langsung misalnya. Beli barang kredit gitu ya, dikasih tempo sebulan gitu kan ya. Utang kan. Tapi mengingat sudah belajar analisis perputaran utang, sehingga utang semakin, ada perputaran utang yang semakin kecil semakin bagus, maka besok kita bayar. Nah, kira-kira plus minusnya apa itu? Ya plusnya mungkin suppliernya senang, terpercaya gitu ya, jadi goodwill-nya bagus gitu ya. Tapi resikonya atau minusnya apa kira-kira ya kita membayar utang dengan cepat itu? Mungkin cash flow-nya jadi terbatas Pak untuk misalkan ekspansi atau pendana aktivitas investasi lainnya Pak. Ya, bagus ya. Wisnu bilang seperti itu ya. Artinya di sini apa ya? Perusahaan ini perusahaan yang sangat sosial gitu ya. Dia memikirkan orang lain tapi tidak memikirkan dirinya sendiri. Ya kan? Ya tadi uangnya dipakai buat bayar. Ya memang sih itu bagus gitu ya. Tapi tadi jadi strategi untuk ekspansi ya. Strategi untuk berkembang itu jadi terbatas ya. Karena dia lebih memilih untuk melunasi utang. Apalagi kalau perusahaan berniat ya melakukan pembelian kredit. Itu kan artinya dia sudah paham bahwa dia akan melunasi dalam ada temponya gitu ya. Nah, jadi ini subjektif ya sekali lagi ya. Subjektif sekali ya. Kalian menganalisa misalnya ini makin kecil, makin cepat dilunasi, makin bagus karena ya perusahaan tidak mau berpikir misalnya, tidak mau menanggung pikiran ada utang lebih supaya kepercayaan supplier itu terjaga, barang disuplai dengan bagus, dengan cepat, ya bisa juga seperti itu. Ya. Nah ini saya punya, mungkin daripada kalian bingung ya menggunakan rumus ini, sebentar. Saya cari referensi lain juga itu dapat, nah ini ya misalnya. Account payable turnover ratio adalah purchase dibanding average account payable. Ya, jadi kalau tadi rumusnya di sana adalah account payable dibanding purchase gitu ya. Ini dibalik ya sama aja gitu ya, nggak masalah. Dibalik ya, purchase dibanding average account payable. Nah, contohnya gimana Pak menghitungnya? Ya. Perusahaan Sukamaju membeli bahan nih ya, total pembeliannya 100 juta, account payable awal 30, akhirnya 50, berarti kita average-kan ketemu 40 ya. Berarti rasio account payable turnover-nya adalah 100 dibanding 40, 2,5.
Jadi perusahaan akan melunasi utang mereka 2,5 kali selama tahun berjalan. Ya. Berarti kalau kita bicara tadi rumus ini, ya kalau kalian mau menggunakan rumus ini, ya bisa aja ya nggak apa-apa, utang usaha dibanding penjualan ya. Tapi harus berhati-hati di situ ya. Nah kalau saya pikir saya lebih mudah memahaminya kalau menggunakan ini ya. Ya di sini berarti bahasanya jelas kan, berarti dalam setahun itu 2,5 kali melunasi utangnya. Berarti days of inventory-nya ya, days of pelunasan utangnya itu ya, berarti ya 365 dibanding 2,5 gitu ya. Jadi akan melunasi kalau 2,5 kali itu kan dalam setahun berarti 365 hari itu setiap berapa hari sekali dia melunasi gitu kan. 365 dibanding 2,5 kan gitu ya. Itu ya. Demikian juga untuk yang receivable ya, receivable. Nah, receivable juga rumusnya referensi yang saya gunakan adalah penjualan kredit bersih dibanding piutang rata-rata ya. Jadi supaya konsisten gitu ya. Di sini kan kita bicara purchase dibanding account payable, maka kalau kita lakukan analisis rasio untuk receivable juga sama ya, berarti sales dibanding receivable. Sama kok. Ya tentu ininya sama ya, ketemunya adalah 8 kali ya. Berarti dalam setahun si PT Sukses Kemilau ini dilunasi ya piutangnya oleh konsumennya selama 8 kali. Kalau menghitung days off-nya ya 365 dibanding 8 ya. Berapa hari sekali dilunasi kan gitu ya. Biar lebih mudah ya. Karena kalau saya pakai ini, saya agak ini terdistract dengan ini ya. Ini itu kan bukan ini gitu. Hati-hati ya. Ini tuh untuk menilai persediaan, utang akhir ya. Nanti kalau ketemu receivable juga receivable akhir ya. Hati-hati. Oke. Nah, ini juga penting ya, selain kita bicara rasio-rasio tadi, analisis karakteristik produk itu juga menjadi penting ya. Kita harus tahu nih produk apa yang dihasilkan. Produknya sepatu. Berarti sepatu itu kira-kira butuh bahan baku apa saja. Kalau sepatunya itu sekali berbata misalnya yang proses produksinya atau produksinya besar misalnya, maka gudangnya juga harus besar nih harusnya gitu ya. Ya jangan sampai kita lihat misalnya ending inventory-nya tinggi tapi kapasitas gudangnya kecil. Ini kan nggak make sense. Berarti terjadi ada indikasi ketidakwajaran gitu ya. Ya, kalau perusahaan punya kapasitas gudangnya kecil maka dia ending inventory-nya juga harusnya kecil. Kalau enggak nanti dia simpen di mana gitu. Atau dalam proses produksi itu pembelian mencukupilah gudang itu paling enggak untuk pembelian, kemudian menampung inventory ending gitu ya, plus inventory awal tambah pembelian kurang inventory ending, cukup gitu paling enggak ya untuk menampung produk itu. Nah kesesuaian ini juga penting ya. Biasanya teknik perusahaan untuk menggelembungkan biaya bahan baku, yaitu dia mencampur antara bahan baku utama dengan bahan baku penolong. Ya, jadi teorinya sangat tidak mungkin atau tidak wajar apabila ternyata bahan baku penolong itu lebih tinggi dibanding bahan baku utama, ya kan? Nah,
Itu ya. Jadi kadang teknik perusahaan menggelembungkan HPP itu dia sudah dapat bahan baku utama, tapi dia tambahkan bahan baku penolong yang ternyata jumlahnya melebihi bahan baku utama. Nah ini kan menjadi tidak make sense juga. Inilah kenapa kita harus menganalisis karakteristik produk atau jasa. Itu kan. Misalnya sepatu tadi Pak, sepatu itu bahan baku utamanya apa sih Pak? Oke, kalau dia kulit ya, sepatu kulit ya tentu kulit gitu ya. Sol sepatu gitu kan. Kemudian apa lagi ya? Kulit, sol sepatu lah, mungkin mesin-mesin dan sebagainya gitu ya. Ini bahan baku, sorry. Tapi bahan pembantunya apa kira-kira kalau untuk industri sepatu? Lem, Pak. Lem ya. Ya kan sangat aneh ya Andra. Misalnya bahan kulit sama sol sepatunya lebih rendah nilainya dibanding lemnya. Ini perusahaan apa ini gitu ya? Menempel, mau buat nempelin apa lem sebanyak itu? Gitu. Itu maksudnya ya. Nah kemudian biaya tenaga kerja langsung. Ingat ya, cost driver untuk industri manufaktur itu tenaga kerja langsungnya ya. Ya kan, tenaga kerja langsung. Kalau pegawai tetapnya justru bukan menjadi cost drivernya kan kalau untuk industri manufaktur. Ingat ya, grafik minggu lalu. Kalau biaya tenaga kerja tetap itu kan cenderung fixed cost. Ya, kalau untuk tenaga kerja langsung itu bisa variable cost ya. Nah, ini tadi Hanif ya bilang ya bahwa salah satu teknik perusahaan untuk meningkatkan pembelian ya dengan membeli faktor pajak fiktif gitu ya. Istilahnya bukan fiktif lagi sekarang ya, mungkin ini istilah umum saja, tapi istilah resminya kan tidak berdasarkan transaksi sebenarnya ya. Faktor pajak TBTS, tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Ciri-cirinya apa? Penerbitnya ya, penerbitnya ya. Perusahaan ini baru berdiri atau baru aktif kembali setelah NE ya, jadi dia lama tidur, kemudian tiba-tiba aktif, tapi transaksinya besar. Transaksinya besar itu PK-nya besar, PM-nya besar, PPN yang dibayar kecil. Nah, ini indikasinya hati-hati ya. Sering melakukan pembetulan SPT, pembetulan tapi tidak mengubah PPN yang dibayar. Ya, PK-nya nambah, PM-nya nambah. Ya nambah yang dibayar tapi kecil lah mungkin ya. Nah, ini juga analisis ini lebih mendalam ya. Jumlah penyerahannya tidak sebanding dengan jumlah modal atau jumlah harta ya. Perusahaan kecil tapi punya penyerahan yang sangat besar. Kemudian palu gada nih, wah penyerahan BKP-nya itu macam-macam sampai nggak jelas nih usahanya apa. Ya, jual sepatu, jual handphone, jual ATK, macam-macam gitu ya. Nah, itu bahaya itu ya. Nah kemudian domisili juga penting nih. Perusahaan-perusahaan besar itu biasanya domisilinya itu tidak di perumahan ya. Jadi di kawasan industri atau tempat-tempat tertentu gitu ya. Kalau industri rumahan ya menengah ke bawah mungkin seperti itu. Ini analisis tentang ciri-ciri faktur pajak masukan. Yang TBTS ya, tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Nah ini tadi ya GPM sebagai indikator utama. Ya supaya nggak bingung gitu ya. Kalau ada soal analisis tentang laporan keuangan kewajaran, maka sebaiknya biar seragam atau biar kalian nggak bingung langkah awalnya apa sih Pak? Lakukan analisis GPM aja dulu deh. Ya, biar mudah. Biar kalian nggak bingung. Nanti biasanya kalau ujian, ini diapain ya? Ini kan guidance saya, udah lakukan analisis GPM dulu. Ini tadi ya udah ya. Nah ini kan kalau di slide ini kan piutang dibanding sales ya. Tapi kalau di referensi tadi kan sales dibanding receivable, dibalik ya.
Contoh. Nah, ini tadi ya. Temukan kesalahan dalam laporan laba rugi ini. Sales-nya naik turun? Naik, Pak. Naik. Pertama, lakukan analisis GPM ya. Nah, GPM-nya fluktuatif nih ya. Kalau ini 1%, ini kurang dari 1% ya kan? Ini soalnya salesnya naik. Ini ya mesti dihitung ya. Ini makin kecil. Berfluktuatif nih kayaknya. Padahal harusnya naik ya GPM-nya ya. Ya kan salesnya naik, GPM-nya kan kemungkinan besar akan naik. Oke, kita hitung nih pakai ini. GPM nih, GPM berfluktuatif ya. Indikasi ketidakberesan. Oh, indikasinya gitu ya. Kemudian pakai ITO. ITO, inventory turnover. Ya kan? Semakin menurun. Oh, tadi inventory turnover itu kan harga pokok dibanding persediaan rata-rata gitu kan ya. Itu sebanding juga harusnya kan. Semakin tinggi, kalau omsetnya akan naik, maka ITO-nya inventory turnover juga akan naik juga. Ya. Rasio ITO akan semakin menurun padahal omsetnya meningkat. Ini sudah langsung kita berindikasi ini nggak benar ini perusahaan. Ya. Meskipun purchase to sale-nya ini meningkat, ini make sense justru analisis yang ketiga ya kan. Kalau sales-nya naik, purchase-nya naik nggak? Ya naik kemungkinan besar karena dia harus mempertahankan HPP-nya kan. Produk yang tersedia untuk dijual harus selalu ada. Produk yang tersedia untuk dijual itu adalah persediaan awal ditambah pembelian. Nah, kemudian ini terserah ya kalian mau menggunakan analisis apa, nggak masalah saya ya. Artinya di sini kebebasan kalian ya, kebebasan kalian. Tapi pertama memang GPM gitu ya, supaya lebih mudah itu GPM. GPM fluktuatif ya, berarti perkuat dengan analisis misalnya. Kalau ini kan tadi kita bicara soalnya seperti ini, nggak ada receivable, nggak ada account payable ya. Berarti mau nggak mau ya analisisnya ITO gitu kan. ITO juga akan sebanding seharusnya ya. Kalau omsetnya meningkat, ITO-nya juga harusnya naik. Nah ini ending inventory ini agak susah ya karena sorry ini juga artinya dia naik ya. Ending inventory dibanding inventory ready to sales ya kalau apa salesnya naik maka ending inventory-nya naik nggak? Saya tadi kayaknya sempat bikin hitung-hitungan sederhana gitu ya. Ini ya. Misalnya ini abaikan ini ya Korea Malaysia. Ini saya lagi bikin soal PPA 24. Abaikan ya. Ya ini saya lagi minjem Excel-nya ini aja gitu kan. Ya kalau kita mau mempertahankan rasio GPM 20% gitu kan ya. Saya coba bandingkan kalau persediaan awalnya dari 0 gitu ya. Ternyata rasio ini adalah ending inventory ya dibanding dengan ready to sale ya. Nah.
Kalau mau bertahan di 20%, maka ini akan naik juga. Gitu. Ending inventory dibanding saya pikir tadi apakah semakin menurun semakin baik gitu ya. Ternyata tidak ya. Ending inventory dibanding, kalau kalian bingung bisa lakukan simulasi seperti ini ya. Nah, ending inventory tadi kan soal kita untuk menganalisa ini saya ya. Ending inventory-nya ini bagus nggak ini? Ini normal nggak? Atau sesuai nggak dengan sales yang naik? Pertama kita lihat dia harusnya naik atau harusnya turun gitu ya. Kalau salesnya naik, ending inventory dibanding inventory ready to sell itu juga naik ya ternyata. Kalau kita gunakan simulasi ini. Dari 27 ke 37. Salesnya dari 100 ke 150. Ya. Berarti dia korelasinya positif juga. Karena rasio ini terus terang jarang sekali ya saya dengar ya. Persediaan akhir dibanding ready to sales gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah yakin berarti di sini kan kemungkinannya ada dua ya. Ada dua. Omsetnya yang dikecilkan atau HPP-nya yang digedekan gitu. Nah, cuma dua sebetulnya masalahnya. Nah, langkah apa yang kita lakukan kalau kita menemukan laporan keuangan yang seperti ini? Surati wajib pajaknya minta klarifikasi tentang omset dan HPP. Kita tidak bisa vonis dia omset yang dikecilkan ya. Kita nggak tahu, harus ada penelitian lebih lanjut. Kita juga nggak bisa yakin bahwa HPP yang bermasalah di sini. Atau bahkan dua-duanya nih, wah WP-nya ugal-ugalan nih. Omsetnya dikecilkan, HPP-nya digelumbungkan. Wah. Nah, salah satunya kalau kita mau cek omset ya cek penjualan dengan FP digunggung nih misalnya. FP digunggung ini untuk apa nih perusahaan? Ada yang masih ingat ya? Untuk perusahaan apa nih FP digunggung? Pedagang pengecer ya Pak? Ya, pedagang eceran ya. Pedagang eceran yang menjual kepada konsumen akhir. Nah, kalau gelembungkan HPP bisa lihat dari pembelian yang NPWP-nya 000 ya. Ini kan mudah ya menciptakan pembeli-pembeli fiktif itu dengan NPWP 000 kan. Ya, ini tekniknya seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke. Lanjut. Contoh 2. Mendeteksi temuan dari cost driver. Cost driver. Nah, kira-kira kalau di sini ini perusahaan jasa kali ya. Sorry. Pemakaian bahan baku upah langsung. Ya, jasa juga bisa ini ya. Cost drivernya mana nih kira-kira? Bahan baku mungkin Pak. Sama upah langsung Pak. Ya, biar langsungnya ini akan menjadi cost driver ya. Gitu kan ya. Ya ini ya, omsetnya naik turun. Ya, tapi biaya langsungnya naik ya. 2015-nya ini yang naik ya. Ya kan? Naik ya 2013 ke 14 naik, 14 ke 15. Sorry ini dia common size ya. Oke ya. Dibandingkan salesnya ya 30% ya, kemudian ini 40%, ini 79% ya. Ini berarti memang ada masalah di sini.
Nah, kemudian untuk melihat biaya tidak langsung menjadi cost driver, kita bisa lihat dari biaya-biaya yang terbesar ya. Biaya-biaya yang terbesar. 36% ya, ini 25% gitu ya. 36%, 38%, yang merah-merah ini ya, yang terbesar. Ini juga bisa dianalisis ya kan. Pemakaian bahan pendukung misalnya ya. 13, 14, 129% ya, omsetnya naik sedikit, oke. 14 ke 15 naiknya 71%. Ya, sementara omsetnya turun. Gitu ya caranya ya. Jadi kalau menggunakan analisis cost driver ya tentu lihat biaya yang menjadi komponen terbesar ya. Kemudian lihat konsistensinya dengan tadi, kalau cost driver tentu akan sebanding nih, omset naik ya cost drivernya naik kan. Kalau ada yang anomali tidak sesuai maka ini ada indikasi kecurangan ya. Nah, apakah indikasinya mengecilkan omset juga? Ya ini bisa jadi ya. Bisa jadi. Ya, dengan mengasumsikan biaya ini yang betul, maka kita bicara bahwa 2015 ini omsetnya harusnya naik ya. Karena indikator biayanya semuanya naik. Tapi kalau kita berasumsi penjualannya yang benar, berarti di sini yang terjadi penggelembungan di biaya gitu ya. Kan identifikasinya cuma dua itu saja. Kecilkan omset atau membesarkan biaya. Gitu. Nah, ada pertanyaannya? Oke, kalau nggak ada lanjut ke analisis pembelian gitu ya. Industri sepatu baru berdiri komersial 2016 ya, laporannya seperti ini. Nah, ini udah langsung ketahuan gitu ya. Industri nggak punya saldo barang jadi awal dan barang jadi akhir ya. Nah, bacanya dari kanan ya. Dari gross profit margin dulu kan ya. Oh ini nggak ada persentasenya ya nggak apa-apa. Ya kita lihat ya, omsetnya naik 16 ke 17. Ini naik nggak? Naik. Laba kotornya naik ya. 17 ke 18 naik nggak omsetnya? Naik. Laba kotornya naik. Nah ini kelihatannya bagus nih, kelihatannya. Tapi untuk meyakinkan gunakan rasio ya, kenaikannya sebanding nggak dengan kenaikan omsetnya kan gitu ya. Kan harusnya sebanding. Nih ya. Dia menggunakan analisis cost driver ini ya, nggak apa-apa ya. Tapi indikator tadi yang saya lakukan biasanya ya GPM dulu. Nah, GPM-nya ini kan 327% ya, selisih. Ini bandingkan dengan common size ya. Oke. Selisih 18 kurangi 17 ya, 452. 452 dan 327. Oke. Nah, ini memang menarik ya di sini ya. Ini berdiri 2016 ya. Oke, dia masih mencari bentuk. 2017 ya dia mulai naik. Ini yang agak aneh memang antara bahan baku 17 ke 18 ya. Kira-kira anehnya di situ ya. Ya enggak? Omsetnya naik tapi bahan baku yang digunakan malah turun. Ya, jadi ini maksud saya ya. Pertama kalian bikin tabel seperti ini ya untuk memudahkan mana yang mau diambil sebagai bahan dasar analisis ya. Oke, gunakan bahan baku misalnya nggak apa-apa. Ya, gunakan rasio ya ini
161% ya, 133 naik rasio penjualan dibanding bahan baku 528%, ini terlalu tinggi naiknya ya. Karena perbedaan antara bahan baku yang digunakan dengan penjualan itu sangat jomplang. Namun, nah ini ya, nih lihat ya. Namun, ini dicontohkan kalau kita punya data internal tadi ya, data eksternal PIB dan data internal faktur pajak masukan. Nah, lihat. Ternyata dari hasilnya misalnya diketahui impornya adalah alat pencetakan, ya betul ini industri sepatu, ada alat pencetakan sepatu, dan bahan kimia ya, bahan kimia ya tentu digunakan untuk misalnya melemaskan bahan kulit gitu ya, kemudian mewarnai dan sebagainya. Nah ternyata hasilnya kita lihat nih, data yang ditemukan 2017 itu pembeliannya 9,5 miliar. 2018 pembeliannya 15.069. Artinya justru 18 yang sangat mendekati dengan data internal ya. Nah, tadi ingat kata saya awal ya. Kalau data internal, data yang valid itu ternyata mematahkan rasio-rasio itu, maka gunakan data yang valid. Jadi kan rasio-rasio kita bilang justru kayaknya 18 yang bermasalah ini gitu ya. Kenaikan sales dengan dibandingkan kenaikan bahan bakunya itu pemakaian bahan bakunya sangat jomplang. Tapi ternyata kalau ditemukan halnya seperti ini kenyataannya ya 15.069 dibanding 15.163 ini mendekati ya. Mendekati lah. Artinya justru 18 ini yang kita bisa jadikan benchmarking. Berarti 17 ini yang jomplang pembeliannya. Ada pembelian fiktif mungkin ya. Paham yang saya sampaikan ya? Artinya rasio-rasio digunakan untuk menganalisis awal, identifikasi awal. Tapi kalau kita ketemu dengan hal-hal yang valid kayak data-data internal, eksternal ini, ya sudah kita gunakan data ini. Itu maksudnya. Sehingga kita bisa saya lewat ke sini dulu ya. Nah, potensi PPh-nya ya kita lihat 2018 ya tidak sebesar 2018 tidak sebesar 2017 ya potensi pajaknya. Kenapa tidak besar Pak ya? Karena selisihnya untuk kita lakukan analisis pembeliannya itu sangat mendekati ya, beda 93 juta kalau kita kalikan 25%-nya 23 juta sekian ya, 93 juta. Nah, 2017 nih yang jomplang ya. 6,5 miliar deh potensinya. 2017 diduga ada markup pembelian dengan nilai signifikan. Nah, kesimpulan yang kita lihat tadi, pembelian selama 2018 mendekati pembelian bahan baku yang dilaporkan. Ya kan, 18 justru malah yang mendekati ya. Tidak pernah melaporkan saldo persediaan. Selama tahun 2016-17 DPP pembeliannya itu sepertiga. Oke, dalam industri apapun tidak lazim bahan pembantu yang nilainya melebihi bahan utama. Ya, tadi salah satu kemungkinan penggelembungan pembelian ya dengan menempatkan pembelian bahan utama itu, bahan pembantu yang di markup. Kemungkinan satu, ya WP mengecilkan penjualan, kemungkinan dua, WP menggelembungkan PP. Analis berpendapat yang paling mungkin adalah WP menggelembungkan HPP ya kan 2017 sehingga potensi pajak bisa digali. Kenapa analis ini yakin bahwa yang berpotensi paling mungkin adalah penggelembungan HPP 16-17 ya karena berdasarkan data internal tadi ya. Nah,
Ada pertanyaan? Nah, kalau kita lanjutkan untuk biaya tenaga kerja versus PP 21, ya ini tentu kita akan bandingkan ya. Penghasilan bruto SPT massa itu harus sebanding dengan biaya gaji di SPT PPH ya kan? Gitu kan ya? Ingat ya, bukan PPH-nya yang kita bandingkan ya, tapi penghasilan bruto karyawan. Di SPT massa PPH 21 itu kan ada kolom penghasilan bruto karyawan ya. Itu yang kita totalkan, kita bandingkan dengan biaya gaji di SPT tahunan PPH badan. Nah, biasanya itu penggelembungan tenaga fiktif ya. Jadi WP itu lebih suka bayar PPH 21. Ya kan? Jadi misalnya biaya gajinya itu sesungguhnya 200. Nah, supaya dia bisa membebankan biaya gaji lebih tinggi, maka PPH 21 itu ditambahin tuh, harusnya bukan 200 tapi tambahin 50 fiktif gitu. Jadi 250 tuh penghasilan bruto karyawannya. Berarti kan dia harus bayar PPH 21 atas 50 itu kan ya. Lebih suka seperti itu karena PPH 21 cuma 5%. Ya kan? Mostly kan 5%, 50 juta ke bawah kan 5%. Tapi kalau PPH badan kan 22%. Jadi kecenderungan wajib pajak itu lebih suka menambah ya. Mendingan saya bayar PPH 21 untuk pegawai yang fiktif daripada saya biaya gajinya terlalu kecil. Yeah. Nanti kita lihat. Impor. Nah ini ya impor kan kita sudah lakukan ekualisasi ya. PPH 22 impor. Pembelian barang tertentu dan PP pada bukti pongot PPH pasal 22. Ya ini common gitu ya, udah biasa. Ya. Dan PPH 23 tadi ya. Nah kalau klien tidak ada NPWP, PPH 23-nya tarifnya jadi berapa? 200%, Pak. Ya. Kalau PPH 21? Karyawan tidak punya NPWP? 120% lebih tinggi. 20% lebih tinggi atau tarifnya dikali. Hati-hati ya, jangan kebalik ya. Kadang suka kebalik tuh. Kalau 21 120%, kalau 23 200%. Ya. Nah, sewa tanah dan bangunan ya dengan PPH 4 ayat 2 gitu kan. Kontraknya ini yang perlu diperhatikan tuh kan sewa tanah ini kebanyakan adalah cash basis ya. Biasanya wajib pajak itu suka kalau sewa itu ya langsung 5 tahun, 10 tahun gitu ya. Supaya harganya itu bisa lebih murah. Ya, maka PPH 4 ayat 2-nya juga harus ngikutin ya, cash basis. Nah, ini ada latihan dan diskusi nih. Nah, ini sudah saya saya buka gitu ya. Ini seperti ini nih. Wih, iya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan, Pak. Ini bisa dibesarin ya? Nggak bisa. Nah, kita bahas rame-rame aja lah ya, sama-sama. Ini untuk 601, 602, 6, kita pinjam soalnya aja ya. Nah, kira-kira nih. Tadi terakhir siapa ya? 7, Pak. 7 siapa? Saya, Pak, Chris. Chris. 8 siapa 8? Saya, Pak. Dodi. Ah, Dodi. Dodi, udah lama gak ketemu Dodi. Dot, jawab nomor 1, Dot.
Harus atau tidak harus dulu? Harus, Pak. Harus. Oke, kenapa? Paham ya Dot maksud ini ya? Jumlah peredaran usaha di SPT tahunan PPA Badan apakah harus sama persis dengan DPP pada SPT masa PPN? Iya, Pak. Paham. Ya. Jadi jumlah di SPT-nya dijumlahin nanti harusnya sama dengan SPT kan? Ya. SPT ini beda ini ya, SPT PPN dengan SPT Iya, Badan ya. SPT tahunan sama SPT masa PPN. Ya. Oke. Kenapa nggak boleh nggak sama? Kenapa harus sama, Dot? Mungkin kalau nggak sama berarti ada yang bermasalah seperti disembunyikan atau apa gitu. Oke ya, jadi tadi di awal kita sudah bicara tentang ekualisasi kan ya. Hal-hal yang menyebabkan perbedaan, kemungkinan perbedaan antara peredaran usaha di SPT dan DPP pada SPT masa PPN. Ya, sebetulnya jawabannya tidak harus sama ya, tidak harus sama, nggak apa-apa nggak sama, asalkan bisa dilakukan ekualisasi. Yang nggak boleh itu udah tidak sama, tapi nggak bisa diekualisasi. Tapi bukan berarti kalau sama terus nggak ada masalah ya. Ya ini memang agak jelimet ini ya. Sama nih Pak, DPP PPN dengan SPT PPA Badan. Oke sama, berarti kita harus cari lagi gali potensinya dari teknik lain, bukan ekualisasi. Karena ekualisasinya sudah sama. Ya kan? Bukan berarti yang tidak sama itu nggak baik ya. Itu asal bisa dijelaskan nggak masalah. Demikian juga yang sama, belum tentu yang sama itu baik juga. Ya, jangan-jangan sama ini karena disama-samain gitu. Nah. Jadi bisa ya jawabnya ya. Sebetulnya ya harus melaporkan peredaran usaha baik di PPA Badan maupun di SPT masa PPN adalah sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Kalaupun ternyata itu berbeda, ya harus dilakukan ekualisasi. Nah, jadi kuncinya adalah harus melaporkan kondisi yang sesungguhnya. Tidak perlu dimodifikasi. Oke ya. Nah, yang kedua nih. Nah, ini gaji, biaya gaji versus di SPT masa 21 versus SPT tahunan versus laporan keuangan. Absen 9. Saya, Pak. Siapa ini? Eva. Eva. Kira-kira gimana, Fa? Mana yang terdapat potensi koreksi fiskal? Mungkin lebih jelaskan ya, pertanyaannya kurang jelas juga nih. Koreksi fiskal untuk PPh badannya gitu ya.
Kalau menurut saya yang bisa menjadi indikasi kecurangan itu yang di tahun 2018, Pak. 18, oke. Oke. Karena kalau dilihat dari jumlah karyawannya itu kenaikannya tidak terlalu signifikan antara 2017 dengan 2018. Kalau untuk yang 2016 ke 2017 itu masih wajar karena kenaikan karyawannya itu emang banyak. Oke, bagus. Jadi naiknya cuma 1, tapi gajinya naik piro kuwi? Wah, Hampir 13 miliar. 100% lebih. Oke, bagus ya Eva. Oke, ada yang lain? 10? Saya Pak. 10 siapa? Saya Pak, Galang. Oh, Galang. Aduh. Galang, ya nggak apa-apa lah Galang ya. Iya Pak. Kalau menurut saya Pak, itu mungkin di perbedaan antara DPP SPT massa dengan yang di PPh Badan itu Pak. Yes. Itu kan ada beda. Harusnya kan ya sama lah Pak, karena apa yang dilaporkan itu kan yang sesuai dengan laporan keuangan itu Pak. Harusnya. Nah, selisihnya itu mungkin ada potensi yang belum dilaporkan. Ya. Oke ya, jadi perbedaan jawaban Eva dengan Galang, ya ini ya, tolong diperhatikan. Kalau Eva, dia mencermati atau menganalisa potensi pajaknya. Yang dianalisa si Eva tadi potensi pajak. Ini seharusnya biaya gajinya nggak segini Pak 2018. Karena naik karyawannya cuma 3, tapi biaya gajinya naik 13 miliar. Berarti ada indikasi gaji yang fiktif atau apapun itulah, tidak wajar. Berarti kan itu analisis potensi pajak ya. Tapi kalau di sini ditanya analisis potensi koreksi fiskal, maka jawaban Galang yang harus digunakan. Ya, Galang berarti ya sudah kita berdasarkan ini saja. Ongko iki wis dianggap benar gitu ya, misalnya. Berarti yang kita lakukan kan cuma menganalisis selisih antara DPP menurut SPT dengan DPP menurut SPT massa ya kan. Gitu ya. Tadi Galang berarti tahun berapa yang bermasalah ini Galang? Kalau berdasarkan itu tahun 2018 ada selisih Pak sama 2016. Ya betul. Ya, meskipun ini soalnya bisa di-challenge juga ya. Oh, ini berarti laporan keuangan auditnya ini 0 kok, DPP biaya gajinya ada, ini juga aneh. Tapi oke lah, kita jangan terlalu berpikir panjang gitu ya. Kalau kita ditanya potensi koreksi fiskal, kita asumsikan ini sudah valid, ya kita selisihkan saja. Ya, berarti kita koreksi biaya gaji dong, gaji di badan kegedean nih. Karena gaji di SPT masa 21 cuma 1440. Gaji di PPh Badan 1891. Koreksi. Positif. 2017, plek. Enggak koreksi ini, sesuai. Nah, 2018 sama, koreksi dikit ya. Ini selisihnya juga aneh nih, 942 ini apa ya, selisih apa ya? Tapi ya sudahlah. Kita lihat ini kan selisihnya cuma 2 jutaan ya. Ya sudah koreksi. Gitu kan. Tapi kalau ditanya tadi koreksi potensi pajaknya, nah ini berarti kalimat si Eva yang betul. Ya. Ngelihat dari jumlah karyawannya, pakai analisa jumlah karyawan. Bagus sekali Eva itu. Ini naiknya dikit, ini gajinya gede banget.
Ini nggak wajar. Ya, itu kalau analisis potensi pajaknya seperti itu ya. Tapi kalau ini ditanya potensi koreksi fiskal berarti sudah fix gitu ya. Oke. Gitu ya. Bagus. Sip. Dafnom. Wah, ini kita ke Dafnom. Ada Dafnom juga, Be. Perasaan belum sampai biaya ya minggu depan ya. Sudah lah, nggak apa-apa. Setelah Galang siapa? Saya, Pak. Wisnu lagi. Nggak apa-apa ya, Wis ya. Iya, udah, Pak. Kira-kira gimana nih, Wis? Ini dia bikin Dafnomnya nggak lengkap, Wis. Dafnom itu kan ada nama, NPWP, alamat ya. Bentuk biayanya apa, jamuan makan malam kah, jamuan makan siang, jumlahnya berapa, nomor bukti potong dan jumlah PPh yang dipotong. Jumlah nomor bukti potong dan jumlah PPh yang dipotong. Anda menemukan lampiran Dafnom biaya promosi biaya promosi ya, yang kolom nomor bukti potong dan jumlah PPh yang dipotong tidak diisi oleh wajib pajak. Menurut Anda biaya promosi tersebut dikoreksi atau tidak? Kalau nggak salah ingat, kalau untuk biaya promosi itu harus ada bukti daftar nominatifnya lengkap, Pak. Betul ya. Ini bedakan biaya promosi dengan entertainment ya. Agak sedikit beda Dafnomnya ya. Biaya promosi dengan biaya entertainment. Ya, jadi kalau biaya promosi memang ini objek 23 ya atau 21 ya. Tergantung ini dia promosinya ke siapa nih, orang pribadi atau badan gitu kan ya. Ya tentu akan ada jumlah bukti potong dan jumlah yang dipotong. Harus diisi dengan lengkap, betul. Tapi untuk daftar nominatif entertainment ya itu belum tentu ada jumlah PPh yang dipotong atau nomor bukti potong. Ya, koreksi ya. Betul, Wisnu. Nah, ini ekualisasi biaya sehubungan dengan jasa. Berikan contoh. Wih, 12 siapa 12? Satya, Pak. Oh, Satya. Ya. 13? 13 saya, Pak. 13 siapa? Oh, Mel. Mel, kalau lagi sakit nggak usah, Mel. Lanjut aja, Mel. 14 ya? 14. Saya, Pak. 14 siapa? Saya, Pak. Hanif, Pak. Hanif lewat deh, 15 aja, 15. Siap, Pak. Biar saya dengar suaranya gitu ya, yang lainnya. 15 siapa nih? Saya, Pak. 15 apa? Enggak deh. Oh, Iqbal lah. Nah, Iqbal nih. Iqbal kemarin sih suaranya, sekarang nggak ada. Ya udah Iqbal. Berikan contoh biaya. Ini kan kalau kita bicara di lampiran 2 SPT tahunan itu kan kita melakukan ini ya, klasifikasi penggolongan gitu ya. Penggolongan biaya secara komersial kan. Nah, di situ ada biaya sehubungan dengan jasa. Nah, bagaimana yang Anda lakukan melakukan ekualisasi biaya sehubungan jasa dengan
SPT massa berapa ini gitu ya, CALK, berikan contoh. Misalnya contoh, mau kasih contoh dulu boleh Iqbal apa gitu, terus ekualisasinya dengan apa gitu. Kalau perdagangan bisa nggak Pak kalau misalnya kita pakai jasa periklanan gitu? Gimana Iqbal? Kalau misalnya jasanya itu tentang jasa periklanan gitu Pak. Ya nggak apa-apa. Contohin aja gitu, nggak apa-apa. Jasa periklanan itu PPh pajak itu kan pasti ada biaya jasanya dan PPh 23-nya gitu Pak. Nah, yang harus equal apanya nih Iqbal? Equalnya dengan PPN Pak. PPN terkait penyerahan jasa kena pajak. Oke, jadi berarti kalau misalnya ada biaya iklan tadi ya, biaya iklan ya contohnya ya Bal ya. Iya. Biaya iklan 10 juta misalnya. Muncul di lampiran 2 ini 10 juta gitu misalnya kan ya. Biaya sehubungan dengan jasa taruhlah iklan saja misalnya. Tapi iklan ini ada ya Bal, tapi ya sudahlah nggak apa-apa. Biaya iklan ini misalnya 10 juta, maka yang equal pertama adalah bukti potongnya ya kan. Ya kan? Si perusahaan akan memotong klien atas biaya iklan ini dengan DPP 10 juta, PPh 23, 2%. Ya, kalau dia orang pribadi ya PPh 21, 5% gitu kan. Selain itu, kalau di perusahaan ini PKP, maka harus equal juga dengan PPN masukan ya, dengan DPP yang sama ya, 10 juta juga kan. Ya. Oke ya, paham ya. Good. Izin Pak, mohon mengingatkan sudah hamin 10 menit. Oh iya. Saya tutup dulu ya sebentar. Udah di screenshot enggak? Sudah Pak, tapi nggak full lagi Pak. Enggak apa-apa. Sebentar. Bentar ya. Oke. Sip. Masih ada sedikit waktu ya. Kita lanjutkan. Biaya sewa. Nah, kalau biaya sewa ekualisasi dengan SPT. Nah, ini apa ini? 15, 16 ya Pak, 16? Bekas ya. Saya Pak. Nabila, oke. Iya. Pasal 23 berarti Pak. 23 saja?
4 ayat 2 perlu nggak kira-kira, Nabila? Bisa Pak kalau sewanya sewa tanah bangunan. Ya, jadi yang mana nih? A, B, C, D. Kalau ini Oh ya, A, B. berarti yang PPH 23 atau 26 dan PPH 4 ayat 2. Iya, betul ya. Jangan lupa ya, kenapa 4 ayat 2 masuk ke sini, Pak? Lah ya kan ini lampiran 2 ya kan. Lampiran 2 itu kan isinya komersial. Ya, nah ini berarti ya termasuk yang final-final yo sono nengken ya. Ya, sewa. Ya. Ya kalau ada sewa tanah dan bangunan ya tentu dia masuk ke sini gitu ya. Ya, bagus. Kemudian nomor 6. Wah. Tadi Nabila 17 ya, Pak? Saya Pak Nada. Nada. Oke, Nada misalnya. WP adalah perusahaan pembiayaan dengan hak opsi. Financialis ya. Biaya piutang tak tertagih pada lampiran ini sudah sesuai dengan CLK. Apa yang Anda lakukan? Lampiran 2 ini kan ada biaya piutang tak tertagih. Lampiran 2 ini kan gitu ya kalau SPT ya. Nah, ini sudah sesuai dengan laporan keuangan gitu misalnya. Diakui, setujui, koreksi, atau gimana? Dilihat dulu Pak, apakah udah sesuai sama pasal yang di pasal 6 UU PPH. Kan ada tuh syarat piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Ya, ya, bagus ya. Ini juga ya kalau Nada ya, teman-teman yang lain juga. Kalau ini untuk financialis ya, pembiayaan dengan hak opsi ya, maka kan dia boleh membebankan cadangan sebetulnya ya. Ya, jadi di sini kalian juga harus berhati-hati ya, konsistensi ya. Ya, cadangan jangan-jangan piutang tak tertagih ini dia sudah dimasukkan cadangan, jangan sampai double juga gitu. Itu ya. Berarti ini harus pastikan ini yang betul-betul tidak tertagih ya. Nah kemudian lanjut. Nada 18. Nesti. Nesti. Ya. Nesti ini ada daftar aktiva nih Nesti. Wah. Wajib pajak bergerak di bidang persewaan mobil box pendingin untuk mengangkut frozen food. Wah, waduh ini raketok ya Jan. Ini nggak kelihatan ya. Kelihatan nggak kalian? Perlengkapan. Televisi. Oh ini ada mobil ya di sini, mobil dan peralatan dari logam. Mebel ini ya? Oh sorry ya. Waduh, mebel kok mobil. Ini maksudnya ada box pendingin ini kali ya? Box pendingin. Wajib pajak bergerak di bidang persewaan mobil box pendingin untuk mengangkut frozen food.
Maksudnya mungkin pertanyaan ini adalah kalau ada aset ya, aset itu digunakan untuk usaha gitu ya, gunakan untuk usaha gitu ya. Dia masuknya di persediaan atau di aset gitu ya. Itu kayak maksudnya. Kalau dia masuk di aset kan boleh disusutkan. Kalau dia masuk di persediaan kan nggak boleh disusutkan gitu ya. Itu kali maksudnya. Mobil box ini mobil box pendingin untuk mengangkut frozen food. Jadi boxnya ini kayaknya bisa dilepas-lepas gitu ya. Box pendingin di mobil itu bisa dilepas-lepas. Itu bisa disusutkan nggak kira-kira? Gampang sih, maksudnya bukan gampang ya. Identifikasinya mungkin ini persewaan gitu kali ya. Persewaan. Kalau cuma disewakan, apakah box itu boleh disusutkan atau enggak? Tadi siapa ya? Nesti, Pak. Iya, iya Nesti. Gimana Nesti kira-kira? Boleh berasumsi, boleh. Kalau atas boxnya mungkin bisa, Pak. Disusutkan. Oke. Kenapa? Boxnya jadi asetnya, Pak. Ya, ya. Kalau menurut saya. Ya, ya kata kuncinya persewaan ya. Iya. Kalau dia penjualan mobil box pendingin ya tentu nggak boleh disusutkan. Ya kan karena itu persediaan jadinya larinya kan ya. Nah, kalau ini berarti masuk aset ya untuk digunakan sebagai proses produksi, distribusi, manajemen dan pemasaran. Ya, bagus. Lampiran 1A, oke, lanjutnya 17, 18, 18 Nesti, 19. Saya Pak. Inca. Inca, udah jam 1, Inca terakhir deh, terakhir. Oke. Pada lampiran 1A 2017 terdapat mesin yang dibeli 2015. 2018 mesin tersebut tidak ada. Apa yang Anda lakukan? Mesinnya hilang. Apakah Inca mau lapor ke polisi? Oh, jangan ya. Dicek dulu Indikasinya Pak, apa nih? Mesinnya udah dijual jadi ada potensi. Nah, potensinya apa? Dari pengalihan aktiva tetapnya. Ya, potensinya apa tuh? PPN atau keuntungan dari penjualannya, Pak. Laba penjualan aktiva? Iya, Pak. Itu PPH atau PPN? Kalau yang itu PPH, Pak. PPH ya, berarti harus dicek laporan keuangannya ada nggak pendapatan lain atas laba atau rugi penjualan aktiva. Ya, kita nggak tahu nih laba atau rugi kan gitu ya. Nah kalau PPN-nya? Kalau PPN-nya pengalihan aktiva ya, yang PPN 16D ya, betul. Iya Pak, 16D. PPN 16D ya, Inca? Iya Pak. Ya. Mungkin yang aku sekalian ingat ya, hati-hati jangan sampai lupa bahwa PPN 16D itu perusahaannya harus PKP dulu ya. Kalau boleh memungut PPN 16D, dia harus PKP dulu. Kalau dia nggak PKP, nggak ada PPN 16D gitu ya. Oke ya, udah jam 1. Nanti kita lanjutkan minggu depan aja, tinggal dikit nih. Ini
linknya nanti saya kirim ke Indra aja ya, link ini ya, link soal ini ya buat pembelajaran. Oke, Pak. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan, waktu yang sama. Ada masuk ke biaya ya, ada beberapa hal sudah kita pelajari tadi ya, daftar nominatif, biaya sehubungan dengan jasa dan sebagainya dan sebagainya. Oke, mudah-mudahan kuliah kita hari ini bermanfaat ya, berguna, bisa dimanfaatkan. Kemudian terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tetap semangat, tetap sehat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Ayo sama-sama.